Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Kita akan segera memulai pertemuan pagi ini. Kita akan membahas masih tentang elektronika komputer. Sebentar ya, masih loading slide-nya. Ya, ini elektronika komputer yang pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang control unit. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Baik, terima kasih. Saya mulai. Control unit merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas memberikan arahan terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU. Tugas dari CPU mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. Yang kedua, mengambil instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama jika diperlukan untuk diproses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja dari ALU. 5. Menyimpan hasil proses ke memori utama. Selanjutnya, sistem bus. Bus adalah jalur komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan berbagai subsistem. Karakteristik bus. Jumlah interupsi menentukan banyak perangkat independen yang melakukan I/O, input atau output. Yang kedua, ukuran bus data eksternal berakibat pada kecepatan operasional I/O. Yang ketiga, ukuran bus alamat menentukan banyak memori yang ditunjuk board ekspansi. Yang keempat, kecepatan clock maksimum yang dapat diakomodasi bus berakibat pada kinerja. Selanjutnya adalah struktur interkoneksi, yaitu suatu kumpulan jalan atau saluran dari berbagai modul. Struktur interkoneksi tergantung pada jenis data atau karakteristik pertukaran utama. Yang pertama, memori. Memori pada umumnya terdiri dari N-word memori dengan panjang yang sama. Masing-masing word diberi alat numerik yang unik. Misal, angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang kedua, CPU. CPU berfungsi sebagai pusat pengolahan dan data eksekusi berdasarkan program yang diberikan. Ini adalah gambar CPU dan yang di sampingnya adalah gambar memori. Selanjutnya, modul I/O. Operasi modul I/O adalah pertukaran data dari dan ke dalam komputer. Berdasarkan pandangan internal, modul I/O dipandang sebagai sebuah memori dengan operasi pembacaan dan penulisan. Berikut adalah gambar dari modul I/O. Selanjutnya, interkoneksi bus. Bus merupakan lintasan komunikasi yang menghubungkan dua atau lebih komponen komputer. Sebuah bus biasanya terdiri atas beberapa saluran, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran protokol. Saluran data merupakan lintasan bagi perpindahan data antar modul. Saluran alamat digunakan untuk mengspesifikasi sumber dan tujuan data pada bus data.
Yang ketiga, saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Anak-anak, apakah jelas? Suara saya terlalu cepat tidak? Sebelum saya lanjutkan. Halo? Jelas, Bu. Baik, saya lanjutkan. Saluran data bus. Saluran data bus umumnya jumlah saluran terkait dengan panjang Word, misalnya 8, 16, 32 saluran. Tujuannya agar mentransfer Word dalam sekali waktu. Saluran alamat atau address bus, salah satu kegunaannya untuk mengirim alamat Word pada memori yang akan diakses CPU. Saluran kontrol atau control bus, saluran kontrol yang digunakan untuk mengontrol bus data, bus alamat, dan seluruh modul yang ada. Sinyal-sinyal kontrol terdiri atas sinyal pewaktu dan sinyal-sinyal perintah. Sudah. Sekian materi hari ini. Apakah ada yang ditanyakan? Boleh diaktifkan audionya. Jika ingin bertanya, silakan raise hand. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Halo. Tidak ada yang mau bertanya? Atau sudah jelas semua? Jelas. Sudah jelas. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan via grup WhatsApp atau PC pribadi bisa. Iya, Bu. Ya, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap pakai masker. Terima kasih. Boleh meninggalkan pertemuan kali ini. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama.